Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bose Resto Channel. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini Bose Resto akan membahas mengenai apakah rumah makan yang ramai itu pasti menguntungkan. Ya, jadi kenapa kok Bose membahas mengenai hal ini? Karena kadangkala ya ketika Bose mungkin ngobrol dengan teman ya, atau Bose mendengar percakapan dari orang itu bahwa wah itu restonya tuh luar biasa sekarang, ramai sekali. Nah pasti dia sudah untung, itu bangun terus guys, gitu. Bangun terus itu pasti untung gitu. Apakah benar demikian guys? Ya, jawabannya adalah belum tentu ya. Jadi kalau menurut pengalaman Bose ya, menurut pengalaman Bose itu resto ramai itu harus dilihat sudah berapa lama ramainya, kemudian ramainya itu pelanggan jenis seperti apa, itu juga harus dilihat ya. Kalau baru buka kemudian ramai, wah edannya baru buka udah ramainya luar biasa, itu dinamakan masa bulan madu resto guys ya. Masa bulan madu resto itu berkisar antara 3 sampai 6 bulan ya. Jadi di masa bulan madu ini biasanya orang yang datang itu adalah ya, mungkin masih teman-temannya yang punya resto ya. Kamu kan diundang kan, malah aku buka resto, sini main-main ya, ke sini ya, datang yang ngicip-ngicip jajan-jajan. Nah, mungkin dari undangan-undangan itu, atau keluarganya yang punya resto. Oh iya ya, aku buka nanti datang ke sini ya besok datang. Nah itu saudara-saudaranya, familynya ya. Dan ada juga ya mungkin mereka pelanggan-pelanggan yang masih penasaran dan pengen tahu tentang resto baru Anda ya. Jadi selama 0 sampai 6 bulan pertama kalau itu ramai, kalau menurut Bose ya, ini menurut Bose ini pengalaman Bose. Ya, itu masa bulan madu. Jadi jangan terlalu berbangga ketika misalkan Anda membuka sebuah restoran atau rumah makan, atau Anda melihat sebuah restoran atau rumah makan yang ramainya luar biasa padahal baru buka. Nah, kalau Bose mengatakan itu masih masa bulan madu ya. Nah, kalau nanti sudah sekiranya lebih dari 6 bulan konsisten ramainya ya, baru mungkin itu memang ramai pelanggan, artinya memang sudah banyak pelanggan tetap yang datang ke situ ya. Dan begini guys, ini di resto dekatnya Bose ya, tidak terlalu jauh. Kami beda segmen lah ya, dan beda konsep. Ini ada sebuah resto ramai sekali guys, begitu buka itu guys. Kenapa ramai? Nah, ternyata resto tersebut memberikan promo guys, misalkan beli 1 dapat 2 gitu kan, atau beli 3 dapat kaos kayak, atau dapat souvenir apa misalkan begitu. Jadi banyak yang berbondong-bondong untuk mencicipi makanan di resto tersebut, dengan dalihnya yaitu karena ada promonya, atau karena mengharapkan ekstra pemberian dari resto tersebut. Namun apa yang terjadi guys, sudah dilakukan seperti itu oleh resto dekatnya Bose, dan sekitar 6 bulan berikutnya menuju 1 tahun berikutnya sepi guys. Ini real ya, di daerah Borobudur, di daerah sini ya, pokoknya daerah Mukit itu ada resto yang dulu wah ramai awal-awalnya guys. Sekarang mohon maaf kayaknya sudah sangat sepi sekali, dan kita tunggu berapa lama bisa bertahan ya. Nah itu apa sebabnya guys, kalau yang seperti itu kok jadi lesu, jadi tidak ramai lagi ya. Kalau menurut Bose ya berarti itu antara makanannya dianggap kurang cocok dengan para pelanggan ya, atau harganya, atau tempatnya, atau kombinasi dari semuanya. Ya, itu yang perlu dievaluasi oleh pemilik resto guys ya, itu harus dievaluasi. Oke, kalau kembali ke tema tadi ya guys ya, bahwa apakah kalau ramai itu pasti menguntungkan? Belum tentu ya. Karena begini ya, seramai-ramainya juga dilihat itu pemasukannya berapa untuk resto tersebut
Ya, karena membuka resto itu kan juga membutuhkan modal yang tidak sedikit guys ya. Modal terbesar biasanya untuk sewa tempat ya, kemudian untuk renovasi, pembelian peralatan gitu, kemudian juga untuk operasional bulanan ya atau harian. Itu sudah diolah juga di video lain dari Bose Resto ini ya. Jadi dilihat dulu guys itu. Dan kalau ngomong pasti menguntungkan, belum tentu. Kalau menurut pengalaman Bose, terus kapan kira-kira resto itu bisa mulai menguntungkan ya? Kalau versi Bose ini guys, ini versi Bose ya, restonya Bose, pengalaman Bose sendiri. Jadi kalau sudah 3 tahun biasanya baru bisa untuk mandiri ya, mandiri sepenuhnya, bahkan sudah bisa menghasilkan itu selama 3 tahun. Lama sekali ya guys. Iya, bisnis itu seperti itu baru bisa berdiri sendiri ya. Untuk restonya Bose itu 3 tahun itu baru bisa berdiri sendiri pengalamannya Bose ini. Jadi setelah 3 tahun berdiri sendiri untuk bisa menutupi biaya operasional dan sebagainya. Itu selama 3 tahun. Jadi kalau Anda yang baru buka resto kemudian 6 bulan ramai, jangan Anda keburu bahagia. Coba tunggu nanti sampai setahun. Jika setahun masih ramai, bersyukurlah Anda ya. Semoga sudah bisa menutupi biaya permodalan Anda ya. Namun demikian kalau tergantung konsepnya dan model yang Anda keluarkan guys ya. Kalau model restonya Bose yang saat ini, yang sekarang ini, nampaknya walaupun 3 tahun sudah bisa mandiri, bisa menghasilkan ya, untuk return of investment-nya, ROI-nya, wah, ini kalau kita mau realistis ya, dengan omset yang sekarang ini ya, ini bisa sekitar 10 tahun ya, paling cepat 5 tahun atau bahkan 10 tahunan ya. Karena ya luasannya punya Bose juga lumayan ya guys, di sini sekitar hampir 2 hektar ya. Tentu itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Namun demikian kalau misalkan resto Anda tidak sebesar Bose ini, modal tidak terbesar, mungkin ROI-nya lebih bisa diandalkan untuk bisa segera menutup modal yang Anda keluarkan dalam membuka bisnis resto Anda ya. Jadi demikian guys ya, ulasan kali ini di Bose Resto Channel. Terima kasih atas waktunya menyimak video ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bagi Anda pecinta kuliner, calon pengusaha kuliner, dan penikmat atau pengikut Bose Resto Channel, salam sehat selalu. Wassalamualaikum dan hidup madang.